Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang pedoman koleksi tumbuhan untuk spesimen herbarium. Langsung saja, kami dari kelompok 4 KBI. Check it out. Pedoman koleksi tumbuhan untuk spesimen herbarium. Ketentuan umum yang pertama, koleksi dilaksanakan setelah wawancara dengan informan. Yang kedua, semua jenis tanaman dikoleksi sebagai spesimen herbarium kecuali 50 jenis tanaman umum. Jumlah koleksi spesimen herbarium adalah 3 duplikat tiap spesies. Semua jenis tanaman hanya dikoleksi satu kali. Koleksi dilakukan untuk seluruh bagian tumbuhan secara lengkap dan memberikan etiket gantung yang berisi identitas. Apabila pada hatra pertama ditemukan jenis tanaman ternak dan rumput kecil yang mempunyai populasi kecil, maka cukup koleksi satu spesimen herbarium. Kemudian tidak diperbolehkan mencampur spesimen yang berbeda jenis dalam satu wadah. Jika informan tidak dapat menunjukkan tanaman untuk dikoleksi tetapi mempunyai simplisa kering, maka simplisa kering tersebut hanya didokumentasikan dalam bentuk foto. Yang terakhir, tanaman yang diambil dari kawasan konservasi harus memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah gunting stek dan cutter set, cutting branch, golok, sekop kecil, Global Positioning System atau GPS, box container 50 liter. Dan bahan yang dibutuhkan adalah etiket gantung, kertas buram, kantong plastik 40 x 60 cm, kantong plastik 80 x 120 cm, plastik ziplock, lakban coklat, tali rafia, buku catatan lapangan, pensil 2B, spidol permanen, spiritus atau etanol 70%, dan sarung tangan kebun. Tata cara koleksi. Tumbuhan dikoleksi seluruh bagian secara lengkap dan representatif. Pengambilan spesimen berdasarkan habitus atau perawakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis tanaman berhabitus pohon. Ranting dipotong berukuran 30-40 cm dan diutamakan terdapat bunga dan buah. Tanaman dengan variasi daun diambil cabang atau ranting yang memiliki variasi daun tersebut. Kulit batang dikelupas dengan ukuran 5 x 10 cm pada ketinggian 100-120 cm diameter of breast height. Apabila spesimen berukuran besar, maka koleksi dilakukan secara berseri dan diberi nomor koleksi yang sama. Kemudian jenis tanaman berhabitus semak. Apabila spesimen berukuran kecil, maka seluruh bagian tumbuhan dikoleksi. Apabila berukuran besar, spesimen dipotong pada ranting yang dilengkapi organ generatif dengan panjang 30-40 cm. Spesimen berukuran panjang sebaiknya ditekuk membentuk huruf V terbalik, N atau M agar nantinya seluruh bagian termuat dalam satu kertas herbarium. Kemudian jenis tanaman berhabitus ternak, paku-pakuan, dan rumput-rumputan. Koleksi seluruh bagian atau organ tumbuhan termasuk bagian yang ada di dalam tanah. Apabila berukuran kecil, tumbuhan dikoleksi sebanyak 5-10 individu dari populasi yang sama dan diberi nomor yang sama. Contoh rumput teki. Tata cara koleksinya yaitu yang pertama koleksi sampel herba atau semak diambil seluruh bagian, sedangkan koleksi sampel perdu atau pohon diambil 30-40 cm dari pangkal batang. Selanjutnya etiket gantung yang telah diberi informasi, identitas, dan nomor koleksi diikatkan pada spesimen koleksi. Paspor tanaman diisi secara lengkap saat koleksi. Kemudian sampelnya dibungkus menggunakan kertas buram. Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam plastik ukuran 40 x 60 cm. Kemudian sampel dibasahi cairan pengawet secukupnya dan sisi bawah serta atas plastik dilipat. Selanjutnya kedua sisi plastik dilekatkan menggunakan lakban dan beri nomor koleksi. Lalu sampel dan kertas buram dipastikan telah basah oleh cairan pengawet. Selanjutnya bagian pengapakan dan pengiriman. Setiap 10-12 sampel tergantung ukuran sampel diikat kencang menggunakan rafia atau lakban coklat. Plastik 80 x 125 cm dimasukkan terlebih dahulu ke kontainer, kemudian ditambahkan sampel hingga penuh. Untuk alternatif lainnya yaitu kumpulan sampel langsung dimasukkan pada plastik 80 x 125 cm hingga penuh, kemudian plastik dimasukkan ke kontainer. Pastikan kontainer terisi penuh, kemudian tutup dan dirapatkan menggunakan lakban. Kemudian tulis kode provinsi, etnis, dan tim.
dan pengemakan menggunakan kayu dilakukan di jasa pengiriman. Cara pembuatan herbarium kering, alat dan bahan yang digunakan, pertama yaitu papan multiplex, kertas karton tebal, kertas buram, oven, pinset, kuas, kertas herbarium bebas asam, selotip bebas asam, lem bebas asam, etiket tempel herbarium bebas asam, amplop bebas asam, spesies dan genus folder. Hal terpenting dalam pembuatan herbarium kering adalah pengeringan secepat mungkin untuk mencegah terjadinya infeksi jamur dan untuk mempertahankan warna asli pada tumbuhan. Berikut tahap pembuatan herbarium kering. Pertama, spesimen tumbuhan dan etiket gantung dikeluarkan dari kantong plastik dan diletakkan di dalam kertas buram. Lalu, posisikan spesimen diatur agar representatif untuk kondisi asli, di mana pada keadaan saat tumbuhan tersebut hidup, dengan menunjukkan morfologi semua bagian. Contohnya, jika organ daun, maka harus diperlihatkan bagian bawah dan atas daun. Kemudian, untuk penataan ternak atau herba, ternak kecil ditata dan dipres seluruh bagian tumbuhan. Jika ternak berperawakan tinggi, maka dapat ditekuk dengan membentuk huruf V terbalik atau huruf N. Jika ukurannya masih besar, maka sampel dapat dipotong menjadi 2 bagian atau lebih dengan diletakkan pada kertas koran yang berbeda tetapi diberi dengan kode yang sama. Untuk penataan rimpang atau umbi yang berukuran besar, maka dapat diiris melintang di bagian tengah, diiris memujur di bagian tepi dengan ketebalan irisan 3-5 mm. Lalu untuk penataan bunga dan buah, untuk penataan bunga dan bagian-bagiannya dapat disusun dengan hati-hati, dibedah bagian bunga yang besar untuk diperlihatkan atau untuk menunjukkan organ internal. Untuk penataan buah dibelah untuk menunjukkan lapisan dinding atau kulit bagian dalam atau plasentasi serta untuk mempermudah pengeringan. Lalu memperhatikan jenis spesimen saat pengepresan. Jika tumbuhan dengan organ tebal, kaku, atau jenis tumbuhan sekulen, sebaiknya disusun di bagian luar atau tepi dekat dengan sasak atau alat pres, pada posisi tegak, agar terkena panas lebih banyak dan mempercepat proses pengeringan. Lalu, jika satu spesimen dimasukkan ke dalam satu kertas merang, maka 3 spesimen dari jenis yang sama dapat diapit oleh 2 kertas karton. Sejumlah maksimal 10 tumpukan karton, dijepit 2 multiplex, diikat menggunakan sabuk sasak. Pengencangan sabuk dilakukan dengan menekan tumpukan spesimen yang terapit multiplex menggunakan kaki. Setelah semuanya dilakukan, maka keringkan spesimen tumbuhan yang telah dipres menggunakan oven. Dengan suhu oven yaitu sekitar 60-90 derajat Celcius selama 2-3 hari tergantung pada jumlah spesimen, jenis tumbuhan, kelembapan dan juga temperatur lingkungan. Dan juga lakukan pengecekan setiap hari agar spesimen dapat kering dengan sempurna. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan spesimen, yaitu jika semak atau ternak berukuran panjang maka penyusunannya itu ditekuk dan kertas buram dilipat menutupi spesimen. Kemudian susunan spesimennya adalah multiplex, karton, kertas buram, sampai dengan spesimen karton dan sasa. Kemudian sasa diikat dan dikencangkan, lalu spesimen dikeringkan menggunakan oven. Yang keenam, spesimen yang telah kering dipindahkan secara hati-hati ke kertas herbarium. Penyusunan spesimen yang ideal adalah dapat menampilkan unsur kebenaran, informasi botani memadai, proporsional, rapi, dan indah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan spesimen dalam herbarium adalah yang pertama yaitu menyisakan kurang lebih 1 cm di setiap tepi kertas herbarium. Yang kedua, spesimen tunggal ditata posisinya tepat di tengah, baik posisi vertikal ataupun diagonal. Yang ketiga, arah atau orientasi spesimen harus merepresentasikan kondisi alaminya.
Yang keempat, susunan harus memperlihatkan semua bagian. Kemudian yang ketujuh adalah spesimen ditempel dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, selotip diletakkan ke posisi tengah pada setiap organ yang ditempel. Misalnya, ranting atau tangkai daun serta panjang setiap sisi selotip sebaiknya sama. Yang kedua, selotip diletakkan tegak lurus cabang, batang maupun pertulangan daun. Yang ketiga, hindari menempel selotip pada bagian penting yang mencirikan spesimen tumbuhan tersebut, misalnya daun penumpu, bunga, dan ligula. Kemudian, pemakaian selotip yang banyak jumlahnya diperlukan untuk menempel bagian yang keras dan berat, misalnya pada buah atau pada bagian yang dekat dengan tepi kertas. Hindari penggunaan selotip yang terlalu banyak, serta spesimen berukuran besar dan tebal ditempel dengan cara dijahit menggunakan benang Goodyear dan jarum goni. Yang kedelapan, bagian tumbuhan yang mudah lepas atau rontok dari bagian lainnya, misalnya seperti bunga dan biji, maka bagian tersebut disimpan di dalam amplop kertas yang bebas asam, kemudian ditempelkan di kanan atas pada kertas herbarium. Penempelan amplop menggunakan sesedikit mungkin lem bebas asam pada bagian tengah amplop. Yang kesembilan, rekatkan etiket tempel herbarium di bagian kanan bawah kertas herbarium menggunakan lem bebas asam hanya di bagian tepi kanan etiket tempel herbarium. Hal tersebut dilakukan agar etiket tempel herbarium mudah dilepas apabila ada penggantian informasi tanpa memindahkan maupun merusak spesimen. Serta tulis data dari etiket gantung dan catatan lapangan ke etiket tempel herbarium. Etiket tempel herbarium berisi antara lain nama instansi herbarium, nama suku famili, nama jenis lengkap dengan autor, tempat pengambilan sampel meliputi nama provinsi dan suku, data posisi garis lintang dan garis bujur, ketinggian tempat, data tempat tumbuh atau habitat, nama kolektor orang yang mengambil sampel sesuai dengan di etiket gantung, nomor koleksi dan tanggal pengambilan sampel, nama lokal, perawakan atau habit, catatan lain terkait dengan ciri dan sifat morfologi, penggunaan, dan nama lengkap pendeterminasi dan tanggal determinasi. Yang ke-10, masukkan spesimen herbarium ke spesies folder. Tulis nama ilmiah spesies, kolektor, dan lokasi pengambilan koleksi di spesies folder. Masukkan spesies folder ke dalam genus folder yang berisi beberapa sampel dari satu spesies maupun dari beberapa jenis dalam satu genus tersebut. Tulis nama famili, nama ilmiah spesies, dan kawasan atau pulau tempat lokasi. Kemudian simpan herbarium, urutkan sesuai abjad famili, genus, spesies, dan kawasan. Herbarium yang mempunyai urutan abjad lebih awal diletakkan di atas. Sekian dari kami, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.